Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Noviana, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas 6A, ingin memaparkan terkait mata kuliah penelitian tindakan kelas bab 3. Adapun table of contents-nya yaitu 1. Waktu dan tempat penelitian, yang kedua subjek penelitian, 3. Prosedur penelitian, 4. Teknik pengumpulan data, 5. Instrumen penelitian, dan 6. Indikator keberhasilan dan teknik analisis data. Pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi 32 untuk anak usia 5-6 tahun atau kelompok B. Tempat penelitian ini dipilih berdasarkan permasalahan yang terjadi pada anak kelompok B di TK Pertiwi 32. Tentang motivasi belajar anak yang terbilang masih rendah, maka peneliti berencana akan meneliti dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Berikut jadwal pelaksanaan penelitian. 2. Subjek penelitian. Seluruh siswa kelompok B TK Pertiwi 32 yang terdiri dari 10 perempuan dan 10 laki-laki. Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan permasalahan yang terjadi pada anak kelompok B TK Pertiwi 32, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar anak melalui penggunaan media audiovisual. 3. Prosedur penelitian. Model penelitian ini menunjuk pada Kemis dan Taggart yang mengembangkan modelnya berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Lewin dengan disertai beberapa perubahan. Perencanaan Kemis dan McTaggart menggunakan siklus sistem spiral yang masing-masing siklus terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar melalui penggunaan media audiovisual. Satu siklus akan ada satu audiovisual yang akan diterapkan, yaitu guru akan menampilkan video kepada peserta didik terkait materi. Guru juga menyiapkan lembar observasi yang akan diisi untuk melihat sejauh mana motivasi belajar anak saat melihat tayangan video yang dimiliki oleh anak-anak di kelompok B. Langkah-langkah dalam penelitian yaitu yang siklus pertama ada perencanaan. Yang pertama yaitu membuat rencana kegiatan harian yang memuat rangkaian-rangkaian kegiatan dalam satu hari yang akan dilakukan anak-anak. Yang kedua, menyiapkan media yang dapat digunakan anak-anak dalam menggunakan melalui penggunaan video audiovisual. Yang ketiga, menyiapkan lembar observasi yang memuat motivasi belajar anak untuk melihat sejauh mana motivasi yang dimiliki oleh anak kelompok B usia 5-6 tahun TK Pertiwi 32. Selanjutnya, perlakuan dan pengamatan. Yang pertama yaitu hari pertama, peserta didik akan diberikan pengetahuan tentang definisi dari penggunaan audiovisual dalam pembelajaran. Setelah peserta didik mengerti, maka peserta didik juga akan melihat jenis-jenis audiovisual yang sering digunakan pada pembelajaran di PAUD. Yang kedua, hari kedua dan ketiga, peserta didik diberikan pengetahuan tentang video dalam pembelajaran terkait materi yang diberikan oleh guru. Lalu peserta didik juga akan melihat bagaimana tayangan video saat digunakan dalam pembelajaran untuk tayangan melihat materi. Pada refleksi, sesudah melakukan tindakan, guru melihat hasil yang sudah dilakukan di siklus pertama. Jika dirasa kurang, maka akan dilakukan pengulangan. Jika dilihat dari hari yang ditentukan seperti penggunaan video belum terlalu efektif dilakukan dalam satu hari pembelajaran, maka di siklus kedua akan dilakukan kembali. Lanjutnya pada siklus kedua yaitu perencanaan. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk motivasi belajar dengan menggunakan audiovisual. Peralatan audiovisual berupa proyektor, laptop, dan kabel roll. Proyektor untuk menampilkan video di dalam laptop, serta penggunaan kabel roll untuk menyambungkan ke dalam stop kontak. Sehingga saat video ditampilkan, maka dari video tersebut anak akan melihat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Satu siklus akan ada satu audiovisual yang akan diterapkan, yaitu guru akan menampilkan video kepada peserta didik terkait materi. Guru juga menyiapkan lembar observasi yang akan diisi untuk melihat sejauh mana motivasi belajar anak saat melihat tayangan video yang ditampilkan oleh guru kepada anak-anak di kelompok B. Berikut terkait perlakuan dan pengamatan untuk siklus kedua.
Selanjutnya refleksi. Siklus disesuaikan dengan target 80% untuk tingkat keberhasilannya. Jika siklus 2 target keberhasilannya sudah mencapai 80%, maka tidak diperlukan siklus ketiga. 4. Teknik pengumpulan data. Metode observasi. Teknik observasi merupakan teknik monitoring dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap sasaran pengukuran dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah disiapkan dengan membubuhkan tanda cek atau kata ya jika hal yang diamati muncul. Metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan mengambil data-data yang ada di TK Pertiwi 32 seperti mengambil foto saat proses pembelajaran, data guru, struktur organisasi, dan data anak. 5. Instrumen penelitian. Berikut kisi-kisi instrumen pada penelitian. Indikator keberhasilan dan teknik analisis data. Indikator keberhasilan penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar anak kelompok B usia 5-6 tahun di TK Pertiwi 32. Oleh karena itu, indikator keberhasilan dapat dikatakan berhasil apabila 80% atau 5 anak dari jumlah 10 siswa kelompok B usia 5-6 tahun di TK Pertiwi 32 telah mencapai indikator dalam motivasi belajar anak pada kriteria baik. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis kualitatif yaitu cara interaksi yang terdiri dari pemaparan data dan penyampaian. Hasil pengamatan tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, sedangkan untuk kuantitatif menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut menurut Anna Sujino, menyatakan data yang diperoleh diinterpretasikan dalam 4 bagian yaitu 0% sampai 20% motivasi belajar tidak baik, 30% sampai 59% motivasi belajar kurang baik, 60% sampai 79% motivasi belajar cukup, 80% sampai 100% motivasi belajar baik.